Kita mulai materi yang baru ya. Kita sekarang masuk ke penunjukan ukuran. Oke. Penunjukan ukuran, jadi setelah kita menggambar gitu ya. Sebagaimana yang tadi sudah diberikan di prolog gitu. Jadi ketika kita menggambar kita punya benda ya. Benda itu kan tujuan akhirnya digambar untuk kita buat ya gitu atau kita dokumentasikan. Sehingga nanti ketika suatu saat benda ini ingin dibuat kembali atau ingin dibuat saat itu juga gitu ya. Benda itu bisa tinggal kita ambil gambarnya, kita serahkan ke orang manufaktur gitu atau orang bengkel sehingga bendanya dibuat gitu. Nah, gambar setelah kita membuat gambar dengan menggunakan metode proyeksi, kemudian ada potongan, kemudian ada penunjukan khususnya gitu ya. Itu nggak akan bisa dibuat bendanya gitu ya kalau tidak kita kasih ukuran gitu. Nah, sehingga benda itu supaya bisa dibuat harus terjamin nih ukurannya lengkap gitu. Nah, ukurannya lengkap, kemudian simbolnya benar gitu ya, tata caranya benar, sehingga ada jaminan bahwa gambar yang kita buat itu ketika nanti bendanya dibuat itu bisa terbuat gitu. Sampai sini paham dulu? Paham, Pak. Oke. Ini sekarang karena saya nggak bisa share screen-nya itu entire ya, jadi kalau ada yang nggak paham langsung raise hand atau tanya langsung ya, open mic, karena saya pakai single layar gitu sekarang. Oke. Nah, jadi pertama kita ingin ngasih ukuran itu gimana sih caranya ya? Kita harus tahu tata caranya dulu. Aturannya seperti apa. Kemudian jenis-jenis sistem penunjukan ukuran ya. Jadi beda benda atau beda cara proses pemesinannya nanti ya. Cara membuat bendanya berbeda, maka cara menunjukkan ukurannya berbeda. Kemudian berikutnya mengenal aturan pencantuman penunjukan ukuran. Ya, ini aturannya, tata cara dan aturan mirip ya. Pencantuman penunjukan ukuran nanti kita lihat bagaimana. Nah, ini ada aturan khusus untuk penunjukan ukuran ulir ya. Ulir ini nanti yang akan kita bahas sering itu ulir, keterusan dan pendakian. Ini nggak perlu buat kalian lah. Kemudian mampu memberikan penunjukan ukuran berlapangan. Oke. Nah, jadi yang pertama itu yang kita harus ini yang paling pentingnya itu di nomor 5-nya ini nanti. Karena fungsi ini nanti berhubungan dengan bab berikutnya, toleransi gitu. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi kenapa kita harus belajar penunjukan ukuran? Nggak ada? Oke. Ya. Oke. Sebelum kita masuk bagaimana cara mengukur, kita harus tahu dulu ada kurang lebih 3 ini ya. Jadi kita harus mengenal istilah fungsi ya, terus acuan dasar atau datum nanti, kemudian satuan ukuran. Oke. Yang pertama fungsi dulu. Gitu. Nah, ketika kita mau membuat ukuran, itu kita harus tahu dulu fungsi dari feature gitu ya, atau fungsi dari bentukan dari benda itu adalah apa. Gitu. Maksudnya bagaimana Pak? Kita lihat fungsi dulu ya. Misal ini ya, ada gambar. Ini deh. Nah ini, misalkan ini ada gambar. Ya, oke. Namanya apa? Dia namanya spacer block. Gitu. Jadi kalau spacer secara harafiah kan kalau kita memberi nama itu sesuai dengan pertama fungsinya, kemudian yang kedua bentuknya. Kalau kita lihat di sini namanya spacer block berarti fungsinya sebagai spacer atau penyangga lah gitu ya. Nah, kemudian blok bentuknya blok karena bentuknya kotak. Oke. Nah,
Pertama kita pahami dulu fungsinya, fungsi dari benda ini secara keseluruhan apa. Nah, kemudian berikutnya kita harus pahami dulu yang berikutnya adalah fitur-fitur. Fitur-fitur itu bentukan, oh di sini ada lubang ulir, di sini ada lubang ulir, lubang ulir, lubang ulir. Lubang ulir ini untuk apa gitu. Nah, kalau lubang ulir berarti kan dia untuk pengikatan bautnya ya. Jadi plat ini diikat nanti ke pasangannya, ada baut. Jadi ada 2 plat diikat menggunakan ulir. Nah, gitu. Jadi kita definisikan dulu nih, oh ya sudah ada fungsinya. Nah, kalau kita tahu fungsinya apa, itu nanti memudahkan proses pembuatan ya. Nah, terus kemudian juga memudahkan proses pembuatan dari proses pemesinan. Kemudian juga berikutnya adalah memudahkan dalam proses assemblingnya nanti gitu. Jadi proses assembling itu proses perakitan gitu kan, benda nanti ada yang dirakit juga ya gitu. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu fungsinya. Nah, kemudian setelah kita tahu fungsi dari bendanya, nah, kemudian kita tentukan acuan dasar atau datum ini disebutnya. Atau patokan bahasa Indonesianya ya, datum bahasa Inggris. Nah, pemberian ukuran itu kita harus ngasih ini, kita mau ngukurnya dari mana sih gitu. Kalau kita biasanya ngukur kan menggunakan penggaris ya, atau kalau dalam teknik itu pakai jangka sorong gitu ya. Misal saya menggunakan jangka sorong, saya mau ngukurnya dari mana nih nolnya, misalkan dari sini ke sini ya arahnya. Misalnya dari titik ini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu harus ada bidang. Kita harus tentukan dulu bidang yang bagus ya, bidang yang permukaannya rata gitu ya, yang kira-kira memudahkan dalam proses pengukuran gitu. Nah, ketika kita mengukur itu yaitu kita harus tentukan dulu bidangnya mana yang enak untuk dijadikan acuan, sehingga untuk menentukan bidang ini kita harus tahu proses pemesinannya bagaimana gitu ya, mesin yang digunakannya apa. Nah, itu ada pengetahuannya. Nah, besok malam ada webinar tentang hubungan antara cara kita mendesain dengan kaitannya dengan gambar teknik gitu ya. Cara kita menggambar, insya Allah besok akan disampaikan begitu. Ini untuk lebih detail tentang mengenai datum dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian berikutnya satuan, jangan lupa untuk penunjukan ukuran, karena kita menggunakan ISO, maka umumnya kita menggunakan milimeter gitu untuk benda-benda yang kecil. Begitu. Jadi kalau kita sudah menuliskan angka tanpa ada satuan, itu biasanya udah langsung otomatis milimeter. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ketika kita memberi dimensi, itu kita kan tadi harus tahu fungsi ya. Maka kita fitur-fitur itu kita harus identifikasi. Nah, ya ada 3 jenis ukuran ya. Ukuran fungsi itu ukuran yang dia berpasangan gitu. Jadi dia punya pasangan. Misal kalau kita lihat di gambar sini ya, ini ada 3 buah gambar, ada 3 buah benda ya. Kalau kita lihat arsirannya, ini benda 1, ini benda 2, benda 1 dan benda 2 diikat oleh benda 3 gitu. Nah, kalau kita pecah gambarnya jadi seperti ini. Ini adalah benda 3 ya, yang ini benda 3, yang ini adalah benda 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat benda 2 dan benda 3 ya, itu ada daerah yang berpasangan ya. Daerah sini nih, lihat nih. Maka ini disebut ukuran fungsi. Nih, daerah sini kan masuk ke dalam sini ya. Ini ada baut masuk ke lubangnya, lubang bautnya. Nah, ini daerah yang berpasangan ini dan ini ya. Itu maka disebut ukuran fungsi. Nah, sementara bentukan-bentukan yang tidak berpasangan, misalkan yang di sini nggak ada nih kan, ini nggak berpasangan nih. Yang ini ya, ukuran ini dia maka disebut ukuran non fungsi. Jadi kalau kalian yang masih jomblo, nah ini kalian masih belum berfungsi nih, gitu, karena belum berpasangan gitu. Nah, kemudian ada satu lagi ukuran pembantu disebutnya. Itu ukuran yang supaya operator itu nggak perlu ngitung. Maksudnya gimana Pak?
Ini ukuran pembantu itu ciri khasnya dia punya tanda kurung. Jadi kalau misalkan saya sebagai operator yang mau buat baut ini ya, itu tidak perlu menghitung lagi panjang total ini berapa, kan karena dimensinya sudah ada ya. Panjang dari sini ke sini berapa, misalkan sini 5. Dari sini ke sini misalkan 15 ya. Dari sini ke sini berapa? Tadi misalkan di sini 3 gitu ya. Dari sini ke sini berapa? Misalkan yang sininya 10 misalkan ya. Nah, saya sebagai operator kalau ingin tahu panjang total ini berapa, harus ngitung kan 10 ditambah 3 ditambah 15 tambah 5 gitu ya. Nah, supaya nggak perlu gitu, maka supaya nggak perlu menghitung lagi, langsung saja saya kasih juga panjang totalnya berapa. 13 ditambah 15 berarti berapa? 28, 28 tambah 5, 32. Nah, seperti itu. Begitu. Oke. Sampai sini paham dulu apa itu perbedaan ukuran fungsi, ukuran non fungsi, dan ukuran pembantu? Belum terlalu, Pak. Gimana? Paham, Pak. Yang nggak paham coba ngomong. Kalau ada yang nggak paham. Kalau saya sendiri belum terlalu paham, Pak. Belum pahamnya di mana? Itu tadi bedanya yang ketiga itu belum terlalu paham, Pak. Oke. Yang ketiga. Ada lagi? Coba sebentar. Siapa lagi nih? Ada lagi yang belum paham? Oke, saya ulangi ya. Yang ukuran pembantu berarti tadi ya. Betul ya begitu, Iva? Tiga-tiganya, Pak. Oh, tiga-tiganya. Sorry. Tiga-tiganya. Oke, kita mulai. Dari ulangi lagi ya. Sebentar, tadi ke ini. Oke, sekarang gini. Lihat tadi gambar sini ya. Nah, ini. Ini kan kalau kita lihat gambarnya, ini kan kalau kita lihat gambar ini berarti ada 3 buah benda ya, karena arsirannya kemarin kalau kita ngarsir arahnya beda, berarti ada 3 buah benda ya, benda 1, benda 2, yang ini benda 3. Kenapa benda 3 nggak diarsir? Ingat aturan yang berlaku ya, baut itu nggak boleh kita arsir meskipun dia terpotong ya. Nah, jadi ini nggak diarsir kenapa? Karena itu aturannya. Nah, sekarang kalau kita mau ngasih ukuran, misalkan saya mau bikin bendanya, ini nih, bendanya baut nih, ini bendanya. Saya kan mau ngasih ukuran, berarti kan bentukan ini saya kasih ukuran panjang dari sini ke sini berapa ya, panjang dari sini ke sini berapa, supaya bendanya bisa dibuat. Nah, panjang dari sini ke sini berapa, bayangin aja. Kalau kita mau buat benda kan berarti harus dikasih dimensi ya masing-masing ya, gitu. Nah, supaya pertama hal sebelum kita ngasih dimensi itu kenapa sih kita harus bisa mengidentifikasi ini 3 jenis ukuran ini, karena kaitannya nanti dengan ada yang namanya toleransi. Di bab berikutnya nanti minggu depan kita akan belajar namanya toleransi. Toleransi itu memastikan supaya benda-benda yang berpasangan ya, misalkan benda nomor 2 dan 3 atau 3 dan 1 gitu ya, itu bisa fungsinya tercapai. Nah, ini kan ada hubungannya nih fungsi. Supaya fungsinya tercapai ya ini kita harus identifikasi dulu mana benda yang berpasangan. Ya, coba bayangin sekarang. Baut nomor 2 nomor 3 ini kan baut ya. Baut itu kan dipasang ke nomor 1 ya. Betul begitu? Coba bayangin kalau ukuran bautnya itu lebih besar daripada ukuran lubangnya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa ya. Atau misalkan ukuran bautnya lebih kecil daripada ukuran lubangnya. Jadi nggak bisa berfungsi ya. Iya. Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, nah sehingga kita harus identifikasi dulu nih bentukan mana saja gitu ya, atau fitur mana saja ya yang kira-kira berpasangan. Nah, kalau kita lihat dari gambar susunannya, itu maka daerah sini kan
dia berpasangannya, bersinggungan. Yang ini dan yang ini, itu kan ini dimasukkan ke sini gitu. Nah, ukuran yang punya pasangan gini, panjang dari sini ke sini dan panjang sini kan dia disebutnya ukuran fungsi gitu. Sampai sini paham dulu? Paham nggak? Mbak. Oke ya. Karena ini berpasangan, maka dia harus disebutnya ukuran fungsi. Oke. Nah, sementara ada juga bagian yang nggak berpasangan kan, misalkan yang ini. Bentukan ini kan dia nggak bentuk ini nggak berpasangan nih. Yang ini juga sama. Bentuk ini nggak berpasangan ya. Mereka atau bentukan-bentukan yang masih jomblo ini itu disebutnya ukuran non fungsi. Kenapa non fungsi? Karena dia nggak berfungsi, nggak punya fungsi gitu. Fungsinya sebagai pembentukan benda aja gitu. Dia bentuk bendanya seperti itu. Karena dia nggak punya pasangan, maka disebutnya non fungsi. Sampai sini paham? Paham. Oke, nah berikutnya ada satu lagi ukuran pembantu. Namanya juga pembantu. Kalau bahasa Inggrisnya help. Ya, namanya ukuran pembantu. Ini tujuannya apa? Supaya operator itu nggak perlu ngitung. Ya, apa yang perlu dihitung? Misal saya punya panjang. Saya ingin tahu nih ukuran baut ini panjang totalnya berapa. Kalau nggak ada ukuran ini, misalkan ukuran H ini nggak ada, berarti kan saya harus menjumlahkan nih ya. Panjang dari F ditambah F, misalkan ini F1 ditambah F2 ditambah NF ditambah NF1 misalkan ditambah NF2 ya, baru dapat panjang total ya. Betul? Betul, Pak. Berarti saya harus nyari kalkulator dulu ya kalau saya sebagai operator. Wah, ini saya harus nyari kalkulator nih untuk ngitung panjang totalnya berapa sih gitu ya. Nah, maka dibuatlah ukuran pembantu. Ukuran pembantu ini tujuannya apa? Untuk membantu operator supaya nggak nyari-nyari kalkulator nih. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi kalau dia butuh panjang total. Gitu. Oke, paham? Ya, Pak. Paham. Terima kasih. Oke. Bisa dilanjut? Ada yang masih belum paham? Nggak apa-apa, diulang lagi nanti kita. Kalau belum paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba sekarang ada yang mau nyoba ini, kira-kira identifikasi mana yang ukuran fungsi, mana ukuran non fungsi dari gambar ini. Ini ada 3 buah benda ya, berarti 1, 2, 3. Nah, oke. Ada yang mau nyoba nih, kira-kira yang ini ukuran apa nih? Kita lihat dari gambar ini. Fungsi atau NF, non fungsi atau help. Siapa? Ada yang mau nyoba? Terus saya tunjuk. Oh, ini ada NF, Fadil ya. Fadil ya, ini adalah ukuran non fungsi. Kenapa? Kalau kita lihat di gambar susunannya, di sini ya, dia nggak ada pasangan. Kalau 14 ini apa nih kira-kira? Diameter 14 ini. Fungsi, Pak. Oke, yang ini fungsi ya. Nah, udah tuh bisa ngebedakan. Oke, satu lagi. Kalau di sini kira-kira ada ukuran pembantu nggak di gambar ini? Di seluruh di layar ini. Ada Pak yang panjangnya 95. Panjangnya 95. Oke. Ada lagi pendapat lain? Nggak ada? Oke. Pendapat lain nggak? Coba. Yang 70. Yang 70. Nah, ini.
pendapat lain mirip ya, sama ya tadi. Oke. Nah, menarik nih. Coba perhatikan. Tadi ciri khasnya, coba baca di sini. Ciri khasnya ukuran pembantu itu ada ada tanda kurungnya. Nah, kalau kita lihat di sini, tuh gambarnya nggak ada tanda kurungnya. Berarti ini menandakan tidak ada ukuran pembantu. Kalau gitu kenapa yang ini bukannya yang ini apa ya? Kalau dia ukurannya tidak diberi kurung, berarti dia ukurannya ukuran non fungsi. Dan ini ukurannya penting. Maksudnya gimana? Nah, coba lihat dari 83 ke 95 itu kan di sini ada selisih ya. Nah, sini ya. Ini sebenarnya harusnya ada ukurannya. Nah, kalau di sini ada dimensi, maka baru di sini perlu tanda kurung gitu. Kalau di sini nggak ada keterangan, berarti ini ukuran penting nih. Ukuran penting itu apa? Ukuran yang memang dia nanti kalau kita ngukur itu ngeceknya dari sini ke sini gitu. Jadi kalau di sini, jadi kesimpulannya simpelnya adalah kalau di sininya dia ada dimensi 95 kurangi 83 berapa? Ini 2 ya, 12. Nah, kalau di sini ada 12, di sini ada 95, ini kan bertabrakan ya. Harus ngalah nih salah satu. Apa yang ini yang mengalah, yang ini yang mengalah, atau yang ini mengalah. Nah, ini yang disebut dengan nanti kalau kita menggambar di software itu over dimensi gitu. Misalnya contohnya gini nih. Over dimensi. Nah, kalau yang seperti ini over dimensi, maka dia harus ada salah satu yang ngalah. Bisa saya buat gambar ini ya. Nah, misalkan yang ini saya tarik garis ke sini, itu yang ini saya tarik garis ke sini, itu ya. Nah, terus saya kasih lagi tanda di sini, ukuran dari sini ke sini. Nah, ini kan ada 3 ya, sebenarnya kan ini tambah ini kan hasilnya ini ya, atau nah kalau yang seperti ini itu namanya ukuran over dimensi. Jadi semua dicantumin gitu. Nah itu kita nggak boleh mencantumkan semua, harus salah satu saja. Kalau yang ini sudah tercantumkan, maka yang ini harus ngalah, salah satu kalian beri kurung gitu. Berarti ini adalah ukuran pembantunya yang ini gitu. Kalau saya ingin beri yang ini dan yang ini, ya misalkan ini dan ini, maka yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, maka yang ini yang harus dikasih kurung. Jadi harus salah satu harus ngalah. Kalau tiga-tiganya nggak dikasih kurung, nanti dia over dimensi. Sampai sini paham? Jadi kenapa yang ini tidak ukuran pembantu? Karena di sini dia tidak ada ukuran totalnya, tidak ada dimensi. Gitu. Kalau di sininya dikasih dimensi, maka di sini harus yang di sininya atau yang di sini pilih salah satu, atau yang di sini itu bisa dikurung. Gitu. Kalau dalam pemodelannya nanti ada warna kuning gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis kita mengklarifikasikan gitu ya, mengidentifikasi mana yang ukuran fungsi, mana yang ukuran pembantu. Nah, nanti kaitannya yang ukuran fungsi ini dia harus masuk toleransi. Contohnya gimana nih? Kita langsung lihat real produknya ya. Nah, ini contohnya. Coba kita cari ukuran-ukuran. Nah, biasanya di punch dice. Nah, kalau ada kita sudah mengidentifikasi mana ukuran fungsi dan ukuran non fungsi, nah langkah berikutnya adalah ukuran-ukuran yang fungsi tadi itu dia harus ada toleransi untuk nah ini namanya toleransi, nanti kita bahasnya minggu depan. Nah, toleransi setelah kita tahu nih, nah tandain yang fungsi itu harus ada toleransi berarti. Nah, ini nanti ditandain langsung, jangan lupa dikasih toleransi gitu. Nanti di bab berikutnya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi mana yang fungsi dan non fungsi dan pembantu ya.
Yang non fungsi, maka yang kalau non fungsi dia cukup nanti toleransi yang berlaku secara umum gitu. Oke. Nanti itu lebih detail minggu depan kita bahas. Nah, sekarang balik lagi ke penunjukan ukuran. Sudah bisa mengidentifikasi 3 jenis ini, maka baru kita bisa menunjukkan ukurannya. Nah, kalau kita perhatikan itu di gambar sini ya, itu penunjukan ukuran itu kan dibagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah posisi ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada lubang misalkan ya. Lubang ini kan harus diposisikan ya terhadap bidang datum tadi ya yang tadi di awal. Nah, ini namanya berarti kalau ada gambar seperti ini nunjukin ukuran, maka kita lihat oh berarti datumnya dari bidang yang rata ini, atau patokannya ngukurnya nanti dari sini. Jangka sorongnya diukurnya dari sini. Atau kalau mesin dia mulai melakukan pemesinannya ngukurnya dari sini. Sini jarak ke sini ya 15, jarak ke sini ke atas 12. Nah, ini yang disebut ukuran posisi. Setelah kalau kita misalkan buat lubang kan menggunakan bor ya. Nah, menggunakan bornya diarahkan dulu kan ke arah sini, kemudian ke arah sini. Sumbu X dan Y-nya berapa ya? Ini X, ini Y-nya berapa? Setelah diarahkan baru kita buat lubangnya ya. Tentukan lubangnya berapa. Nah, itu namanya besaran. Oh, lubangnya diameternya 14 berarti. Nah, ini yang dinamakan besaran. Ini juga sama. Panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Oh, kok bisa? Berarti yang di sininya 32, yang di sininya 25 berarti dia miring ya. Ini ke sini harusnya ekstrimnya gitu ya. Gitu. Oh, ternyata benarnya miring nih. Nih, kalau anggaplah yang sini 25, sini juga sama 25 gitu misalkan 25. Nah, ini namanya overspec. Kalau kayak gini, nih di sini sudah dikasih, di sini kasih juga. Nah, ini nggak boleh kayak gini nih dalam penunjukan ukuran, harus cukup salah satu saja. Kalau sini 25 ya sudah cukup 125. Oke, sampai sini bisa membedakan ukuran posisi dan ukuran besaran. Jadi kalau kita mau ngasih dimensi itu harus komplit, ada ukuran posisinya, ada ukuran besarannya gitu. Jaraknya terhadap datum berapa, saya mau buat misalkan yang tadi ya, balik lagi ke sini misalkan nih yang sederhana aja. Kotak tadi ya, kotak lagi. Nah, ini misalkan ini kan kotak aja nih ya. Bentuknya kotak. Oh, berarti nah ini ukuran pembantu nih. Kenapa? Karena dari sini sudah diberikan, dicantumkan 0 sampai 130. Dia kalau kayak gini berarti patokannya di tengah nih. 0 di sini. Nah, nanti ada jenis-jenisnya. 0 sampai 130, ke bawahnya 130. Nah, ini ukuran namanya ukuran apa? Besaran ya. Besaran. Dari sini ke sini ukuran besaran. Yang ini ukuran posisi nih. Ini ukuran posisi 190, terus 77,5. Oh, ini posisinya di situ ya, koordinatnya. Setelah ini sudah dibuat, nah baru ukuran besarannya. Ini bentukannya seperti apa sih? Oh, ternyata dia adalah kalau kita lihat zoom. Nah, di sini ada lubang diameter 18, kedalamannya 10,5 gitu. Kemudian ada lubang lagi diameter 11. Nah, gitu. Ini namanya ukuran besaran gitu. Oke. Nah, jadi kita harus pastikan setiap fitur atau bentukan yang kita miliki itu punya satu ukuran posisi, yang kedua ukuran besaran. Nggak ada salah satu, maka bendanya nggak bisa dibuat ya. Paham? Sampai sini? Paham, paham? Bisa dilanjut? Oke. Ini kalau ada yang nggak paham langsung potong ya. Ulangin lagi Pak dari bab sekian gitu. Bab dari slide sekian gitu. Pak, ini nanya. Ya, silakan. Itu untuk ukuran posisi selain lingkaran juga ya Pak? Selain lingkaran, iya. Bentukan, semua bentukan. Misalnya ya, dia bentuknya sudah surfacing gitu ya. Nah, ini misalkan kalau ini masih tekukan.
Eh, nah ini misalnya bentuknya ini yang sederhana lah ya, yang kayak gini nih. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini kan semua ada radius gini ya. Ini ada radiusnya diberikan gitu. Kalau misalkan bentukannya sudah aneh-aneh, itu mengandalkan surface, maka biasanya nanti dikasih keterangan dia bentukan ini mengikuti surface gitu. Coba ada nggak ya di sini ya? Nggak ada sih. Kayak ini bentuknya masih sederhana. Nah gitulah. Pokoknya semua bentukan itu harus dikasih dimensi. Kalau nggak dikasih dimensi, nanti bendanya nggak bisa dibuat. Misalkan ini. Nah ini kan ada daerah ini ya. Ini nggak bisa nih diukur. Maka dikasih keterangan kayak gini. Oh, tunggu ya, ini masih loading. Nah, detail emboss mengikuti data 3D CAD-nya gitu. Karena yang ini bentukan ini surfacing nggak bisa diukur. Tapi tetap dikasih lihat posisinya. Posisinya di sini. Tuh, yang ini posisinya itu 33 dari arah sini. Jadi nanti kalau kalian ngukur nih, ngecek quality ya, biasanya orang QA kalau dikasih ini gambar itu juga berfungsi sebagai pengecekan bagi orang QA. Oh, orang QA nanti quality itu orang quality dia ngecek dari arah sini ke sini bener nggak 33 gitu. Lubang ini dicek dari arah sini ke sini bener nggak 47,1 gitu, dicek. Nah, dari sini dari bidang ini ke sini berapa? 8,5. Kemudian lubangnya berapa nih? Lubangnya juga dicek nih, lubangnya diameter 36. Oke, sudah ada. Ini kalau sudah ada tiga dimensi ini, maka dimensi posisinya sudah ada, kemudian dimensi besarnya sudah ada, ini jaminan benda ini bisa dibuat. Nah, gitu. Jadi setiap kita menggambar harus dicek satu-satu. Jadi supaya nggak kelewat, tipsnya bagaimana? Ya kita harus tahu paham proses gitu. Paham proses, benda ini mau dimanufaktur, mau dibuatnya pakai apa prosesnya gitu ya. Yang mana dulu urutannya misal. Nah, dari situ nanti kita langsung sambil membayangkan prosesnya ya sambil memberikan ukuran gitu. Misalkan oh pertama saya ingin panjang kali lebar kali tingginya dulu, kali tebal 2,3 ukuran keluarnya ya. Dengan 2,5 kemudian tingginya 14, yang sini berbeda, nah yang sini berbeda berapa nanti cari. Oke, tunggu dulu. Nah, ini satu lagi 23, ya. Gimana? Oke, saya lanjut ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita harus bayangkan proses dulu. Nah, kita balik lagi dulu ke sini ya. Nah, setelah kalau kita sudah memberikan ukuran posisi X dan Y-nya, kemudian besarannya, itu insya Allah sudah lengkap gitu. Nah, berikutnya itu kita masuk ke elemen-elemennya gitu. Jadi apa saja sih yang harus kita tunjukkan gitu ya, bagaimana cara menunjukkannya. Oke, yang pertama itu ada garis proyeksi. Garis proyeksi itu adalah garis ini nih, garis yang menghubungkan benda ke panah-panahnya gitu. Nah, ini seolah perpanjangan tangan gitu ya. Nah, ada garis proyeksi, kemudian ada garis dimensi. Garis dimensi itu garis yang posisinya tepat di bawah dari angkanya gitu. Nah, ini garis dimensi atau yang menghubungkan panah dengan panah. Itu garis dimensi. Kemudian garis penunjuk awal ya. Mana garis penunjuk awal? Nah, ini di sini di awal, di sini biasanya ya titik di sini pertemuan. Nah, ini pertemuan antara garis dimensi dengan garis proyeksi. Tuh, kemudian baru angkanya berapa. Nah, aturannya, nah ini kita lihat nih. Ada aturannya. Jarak antara garis benda dengan dimensi itu jangan terlalu dekat dan juga nggak boleh miring kayak gini. Itu jaraknya antara 7 sampai 10 mili. Jadi kalau ini diukur itu 7 sampai 10 mili. Dari sini, nah ini ada kelebihannya. Kelebihan garis, ini garis proyeksi itu dilebihkan 2 mili gitu. Ya. Nah, terus berikutnya kalau dia bertingkat ya. Nah,
biasanya yang garis pertama ini jaraknya 10, kemudian tingkatan berikutnya itu 7, 7, 7, 7. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan bertingkat ya. Jarak dari sini ke sini itu biasanya 10. Kalau nggak ada ini, atau dari sini ke sininya 10 nih. 10 dari sini ke sini dia 7. Nanti kalau ada tingkat lagi, nah ini dari sini ke sini jaraknya ini 10. Dari sini ke sini ini 7 gitu. Kalau ada tingkat lagi di sini, ada lagi tingkat lagi di sini ya, jarak dari sini ke sini ya 7 juga. Gitu. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya garis proyeksi dan garis dimensi tidak boleh saling berpotongan. Nah, ini kalau ada kayak gini, ini kan garis dimensi ya. Ini garis proyeksi. Nih, di sini nggak boleh berpotongan. Ini harus di break out. Nah, solusinya gimana? Ya, jadi seperti ini. Supaya apa? Supaya dimensinya jelas gitu, nggak terpotong sama seperti kemarin ya. Kalau di potongan ada dimensi, itu kan harus jelas dia. Nah, dia harus nggak boleh terpotong. Nah, berikutnya itu kita nggak boleh garis dimensi itu sejajar dengan garis benda. Jadi harus lebih ke dalam atau lebih keluar gitu. Seperti itu. Ini juga sama, nggak boleh sejajar kayak gini. Dia harus berstep seperti ini. Nah, terus ini untuk yang kemarin ya, minggu kemarin. Kalian kalau menggambar benda yang diperpendek ya, itu ukuran bendanya ya kalau benda aslinya 100 ya kalau pas diperpendek ya gambarnya tetap 100 ininya. Enggak jadi ukuran ini ikut berubah jadi 50 misalkan. Enggak, tapi ukurannya sesuai dengan ukuran benda aslinya. Gitu. Nah, terus kita nggak boleh nih menggambar semuanya disimpan di dalam gitu. Itu jadi pusing. Jadi usahakan semua garis dimensi itu simpannya di luar. Kecuali kalau bagian beberapa tertentu, nah misalkan lubang ini ya, atau udah rumit, sudah nggak cukup, ya bisa sebagian di dalam gitu. Nah, kemudian untuk penggambaran anak panah, panahnya ini ukurannya nggak boleh sembarangan, nggak boleh jadi buntet gitu ya. Ada yang kalau menggambar panah gitu buntet atau jadi terlalu tipis gitu. Nah, itu nggak boleh. Ada standarnya. Standar ukuran panah itu 1:4. 1:4 gitu. Nah, kemudian kalau untuk sketsa itu biasanya boleh pakai gini nanti ya. Ini aplikasinya gimana. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tahu cara menggambar anak panah, garis, tipe garisnya ya. Berikutnya baru kita kasih dimensi. Nah, dimensi itu nggak boleh sembarangan ngasih dimensi saat posisinya itu. Posisinya harus selalu berada di atas garis dimensi gitu. Jadi kita nggak boleh garis dimensi di sini, kita kasih penunjukan ukuran di sini. Nah, kemudian harus bisa dibaca dari kanan. Ya, ini aturannya nih. Lihat di aturan sini. Jadi kalau ada posisi seperti ini, lihat posisi angkanya harus selalu di atas ya, di atas garis. Jadi kita nggak boleh nyimpennya seperti ini, 30-nya seperti ini, atau kebalik, 30-nya gini, nggak boleh kayak gitu. Lihat aturannya di sini nih, dia harus selalu bisa terbaca dari arah bawah ke atas lah ini kalau ini. Nah ini posisinya kemiringannya. Kalau kemiringan begini posisinya di sini, kalau kemiringannya di sini dia posisinya di atas. Selalu begitu ya, selalu di atas garis. Ketika balik lagi ke sini ya balik lagi ke atas, posisinya di atas lagi, selalu di atas garis proyek, garis dimensi. Nah, begitu. Bisa juga seperti ini untuk putaran-putaran, dia tegak lurus seperti ini atau pilihannya seperti ini. Bisa seperti ini atau seperti ini ya, menyesuaikan. Nah, lihat nih di sini, selalu posisinya di atas garis ya. Pas begitu posisi balik ke sini, dia posisinya bukan di sini nih, tapi di arah sini. Di arah dalam karena untuk kemudahan dalam proses membaca gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada beberapa huruf dan simbol yang harus diberikan kepada bentukan-bentukan tertentu. Misalnya ini.
Kalau ada bentukan seperti ini, maka simbol diameter. Nah, simbol diameter itu hanya digunakan ya untuk benda yang bentuknya belum jelas dia diameter gitu. Maksudnya gimana? Nah, ini misalkan ini kalau poros ada garis sumbu, nah dia harus dikasih diameter. Gitu. Tapi kalau sudah lingkaran, misalkan, nah ini ya, nah, mas saya coba lihat. Nah, misalkan saya mau ngasihnya di sini nih, ini kan lingkaran. Ini kalau saya kasih dimensi, misalkan ini dimensinya 5 gitu ya. Ini saya nggak perlu kasih lagi tanda diameter karena dia udah bentuknya sudah jelas ya, kelihatan di sini lingkaran. Gitu. Nah, tanda diameter juga digunakan nih untuk bentuk-bentukan yang lebih dari setengah radius. Nih di sini nih. Setengah radius itu simbolnya diameter. Kalau kurang dari setengah radius atau kurang dari sama dengan, maka menggunakan radius. Radius itu artinya setengah lingkaran ya, R8. Gitu. Nah, untuk bola itu menggunakan simbol S diameter. S itu artinya spare ya, spare bola ya. Nah, itu menggunakan simbol S dan diameter. S dan diameter. Ini untuk menandakan bola. Nah, untuk benda yang bolanya kurang dari setengah lingkaran sama dengan itu, maka menggunakan spare radius. Gitu. Nah, kemudian penerapan simbol kotak itu untuk menyatakan bahwa misalkan sisi sini dan sisi sini itu sama persis gitu ya. Maka ganti bisa, yang ini bisa diganti dengan simbol ini. Artinya adalah ini ada persegi 60-60. Ini juga sama 48, berarti dia punya 48 bentuknya kotak ya. Nanti kalau pandangan atasnya berarti gini. Yang sini 48, yang sininya juga 48 gitu. Oke. Nah. Kemarin kita belajar potongan separuh ya. Nah, kalau dalam potongan separuh itu maka penunjukan ukurannya bisa jadi seperti ini nih. Diameter tapi dipotongnya separuh. Ini lubang, maka ini dibacanya adalah lubang diameter 42. Nah, yang ini untuk lubang ini. Nah, tapi lihat di sini dia dilebihkan untuk melewati garis sumbu gitu. Nah, ini simbol diameter itu dicantumkan pada bentuk lubang dari pandangan terpotong. Nah, untuk yang dipotong seperti ini, dia lubang yang dipotong itu harus selalu dicantumkan simbol diameternya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ukuran tanpa simbol diameter nih. Seperti ini ya. Kalau ada lingkaran, sudah jelas bentuknya lingkaran, ini poin C ya. Itu nggak perlu kita kasih simbol lagi diameter, nggak perlu. Nah, kemudian kalau lubangnya nggak penuh, dia lubangnya kurang dari setengah lingkaran, itu ganti dengan tanda radius gitu atau diameter tergantung ukurannya. Oke, ini sama untuk radius. Berikutnya adalah biasanya chamfer. Chamfer di sini ada nggak ya? Nah, ini namanya chamfer. Chamfer itu untuk menghilangkan sisi tajam ya. Kalau dia kena sama tangan manusia nanti tangannya bisa luka. Ini namanya chamfer. Penunjukannya gimana? Biasanya 1 kali 45. Nah, 1 itu jarak dari sini ya. 45 itu kemiringannya. Dia punya kemiringan 45 derajat gitu. Nah, ini nanti kaitannya penunjukan ukuran itu dengan proses. Jadi kita kalau memberikan ukuran itu harus berdasarkan prosesnya. Kalau misalkan benda-benda silinder seperti ini kan dia bubut ya. Kalau bubut itu maka sisi yang sini itu dicekam di mesin. Yang sini itu dia mata potongnya, maka pengukuran akan dilakukan dari sebelah kanan ke kiri seperti ini. Nah, itu menunjukkan nanti proses pemesinannya. Nah, ini seperti ini. Ini ada dipegang dicak ya bendanya, ini benda kerjanya, kemudian kan dikerjakan yang di sini dulu ya. Maka dikasih lubang, dibor, setelah itu
ulir, dibeli ulir. Nah, ini sesuai dengan SOP-nya nanti, ya, standar operation plan-nya. Dari sini setelah selesai dibuat ulir gitu ya. Kemudian benarnya dibalik lagi nih, dibalik ya, kemudian dibuat, nah ini yang di meter ini dan seterusnya. Sampai akhirnya benarnya jadi. Jadi penunjukan ukuran itu dia harus sesuai dengan proses pemesinannya. Nah, ini tadi ya aturan yang chamfer. Kemudian juring, tembereng ya. Itu penggambarannya seperti ini. Ini tinggal kalian lihat saja nanti di buku ya, atau di presentasi saya kan sudah ada ya. Nah, untuk sudut-sudut yang istimewa 45 derajat itu penggambarannya seperti yang di 6/65 atau 6/64 ini. Tapi kalau sudutnya tidak 45 derajat, maka penggambarannya seperti ini. Penunjukan ukurannya. Ini juga sama untuk countersink. Countersink juga seperti itu. Countersink itu lubang yang miring ini ya. Nah, ini. Untuk masuknya kepala baut atau kepala skrup yang miring. Kalau kita punya skrup atau baut kan ada yang kepalanya miringnya. Nah, ini bisa supaya bisa masuk sini nih. Nah, nanti dipasang sini. Kalau sudutnya tidak istimewa, lebih dari 90 derajat, nah itu harus ditunjukkan seperti ini. Tapi kalau istimewa, dia bisa penunjukannya seperti ini. Yang kiri itu istimewa ya, proses pengaliannya. Jadi kan kalau ini kurang lebih, ini kan sama aja dengan gini, ini 90 derajat ya. Nah, 90 derajat bisa diganti seperti ini. Disederhanakan. Ini untuk ketirusan ya, tirus itu untuk benda-benda yang silinder ya, dia ada misalkan jarak dari sini ke sini beda gitu ya. Kalau pendakian itu untuk benda-benda yang persegi yang datar. Mendaki caranya seperti ini ada di modul atau ada di presentasi, nanti dicek aja. Selesai materinya. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Oke, Fadil mau nanya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk menentukan dimensi pada setiap besarannya dimensi berapa mili itu apa ada standarnya yang pasti untuk gambar tersebut? Maksudnya gimana nih, Fadil? Kan tadi ada dimensi di paku ulir, terus berbagai macam. Yaitu apa ada kayak pakemnya gitu loh Pak. Oh, Jadi ya. standarnya itu apa sudah ada, terus kalau kita membuat gambar itu tinggal memberikan ukurannya seperti ini gitu. Oke, bagus. Kalau pertanyaan bagus ya. Nah, untuk ulir ya, sebentar saya coba share screen kembali. Khusus untuk ulir ya. Kalau untuk penggambaran secara umum, itu pendimensian itu kan kembali lagi ketika kita menggambar itu kan kembali ke tuntutan fungsi ya. Fungsi bendanya apa, kemudian dia punya space berapa, misalkan dia berhubungan dengan lingkungan sekitarnya tempat dia diinstal, maka dia ukurannya berapa gitu. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini misalkan ya alat ini gitu ya, ini namanya tool press tool gitu ya. Nah, ini kan dia dipasang di mesin pressnya, maka dia patokan dimensi ukuran panjang kali lebar kali tingginya harus mengacu kepada mesin yang ada gitu. Jadi hubungan ketika kita mendesain itu berhubungan dengan lingkungan sekitar gitu ya, ergonomisnya gitu. Kemudian ukuran sekitar dan juga yang terakhir fungsinya. Nah, balik kalau misalkan dalam kasus ini, misalkan khusus untuk kasus ulir ya. Nah, ini kan ulir nih, ulir dalam ya. Oke, masih loading.
Ulir dalam. Nah, misalkan ini ya. Ulir dalam itu kan, nah ini yang sini ulir dalam, kemudian sini ada plat ya, ada plat, ada misalkan ini plat nomor berapa nih, nomor 37 atau yang ini ya, plat yang ini, dan plat ini kan diikat sama ini ya, sama nomor 43 nih. Nah, kalau khusus untuk baut gitu ya, sebenarnya nanti dipelajarinya di elemen mesin sih. Nah, ini baut itu ada aturan. Aturannya apa? Nah, aturannya itu, nah ini kedalaman pengikatan ya. Nah, ini kedalaman pengikatan minimum itu adalah diameter dari baut dikali 1,5. Itu misalnya dalam kasus ini ya, diameter bautnya berapa? Misalkan yang ini menggunakan M8. M8 berarti kan diameternya 8 ya, diameter 8. Oh iya, saya belum menjelaskan ulir ya. Diameter 8 berarti, nah kedalaman minimumnya berapa kali 1,5. 1,5 itu berarti berapa? 0,4 120 ya, 12 berarti. Di sini kedalaman minimumnya 12 gitu. Nah, jadi kalau saya cuma bikin kedalaman ini cukup 12 saja sudah cukup gitu. Ada sebenarnya pakem-pakem begitu, tapi nanti itu disesuaikan dengan kondisi bendanya bagaimana gitu. Nah, ini misalkan ini kan. Nah, ini dihitung nih nanti berapa kedalaman minimumnya gitu. Itu salah satu contoh aja. Kemudian pendimensian itu bagaimana? Yang terpenting itu adalah ya tadi, pertama itu fungsinya apa, kemudian kaitannya dengan ukuran terluarnya, dengan lingkungan sekitarnya, kemudian pakem berikutnya adalah apa tadi, cara datumnya, cara mengukurnya, datumnya, proses pemesinan, pengukurannya dari arah mana gitu. Begitu Fadil ya, Fadil tadi Fadil ya, iya Fadil. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Satu lagi pertanyaan sebelum bisa kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan nggak bakalan kita akhiri nih. Cukup? Sekarang saya nanya kalau gitu, kalau nggak ada. Kalau pas ditanya nggak ada, berarti saya anggap ini ya. Anggap nggak absen. Rama Wijaya Sikumbang. Iya, Pak. Oke. Enggak ada yang mau ditanyakin nggak? Mungkin kalau dalam pemotongan itu Pak, saat namanya, kalau pas pemotongan itu, kalau potongannya itu enggak rada apa namanya, enggak benar-benar kotak gitu Pak, itu fungsinya biasanya buat apa Pak? Kalau misalkan pas di bolongan itu Pak. Maksudnya gimana? Aduh, Nggak pas di mana? Gimana? Ini ada nggak contohnya kayak gini? Yang jelas. yang enggak ada sih Pak, yang biasanya kan pas bolongan Pak, ada yang potongan cuma pas sebagian pas di bolongannya doang Pak. Nah ini kan kok itu yang tengahnya ke arsir juga ya Pak ya? Yang tengah mana? Oh enggak ya. Ini Pak, kalau ini kan semuanya ke itu Pak ya, ke arsir. Yang bawah Pak. Ini. Nah itu Pak. Ada yang biasanya pemotongannya itu cuma sebagian Pak, bagian bolongannya doang Pak. Itu biasanya fungsinya buat apa? Oke, ya. Ini misalkan ini ya, ada di sini. Ini kan, nih begini. Iya Pak, itu Pak, benar Pak. Nah ini kan, kalau saya motong segini kan lebay ya. Lebay. Iya Pak. Ini kan ukuran lubang ini
lubang ini kan sama semua ya, M10 semua nih. M10 itu, nah ini kalau untuk ulir itu simbolnya bukan pakai diameter ya, tapi pakainya diganti pakai M. Artinya metrik. Nah, ini karena ukurannya sama semua, ya nggak perlu kan saya potong semuanya ya. Cukup sedikit aja gitu, sebagian saja, disobek aja gitu. Jadi kalau ini ukuran sama ya udah satu aja gitu ya. Jadi kalau ukurannya beda-beda, nih berikutnya nih contoh berikutnya lagi, nah yang ini sama nih bentuknya mirip. Nah kalau ini kan dia dipotong penuh, kenapa? Karena saya yang di sini belok ke sini, beda ya. Kalau ada coba yang sobekan lagi ada nggak ya? Nah atau ini penuh juga. Ini kan sebenarnya juga kalau disobek bisa aja, tapi kan ini sudah sederhana ya, full aja seperti itu. Nah, ini juga sama, potongannya penuh. Jadi kalau yang sobekan itu kalau misalkan biasanya bentuk bendanya sama ya, lubangnya misalkan lubangnya sama, ukurannya sama, tapi ya sederhana gitu, bisa langsung kita sobek aja bagian tertentu. Iya, sinyalnya hilang. Begitu? Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Saya baru paham Pak. Oke. Terima kasih Rama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya pertemuan kita. Kalau ada yang masih kebingungan bisa tanya di grup ya, jangan japri. Kalau japri nggak bakalan saya balas. Berikutnya pekan depan kita masuk ke bab berikutnya, toleransi. Jadi setelah tadi tahu ada ukuran fungsi ya, nah kemudian yang ukuran-ukuran fungsi itu harus dipastikan dia berfungsi, maka harus diberi toleransi gitu. Nanti lagi ceritanya begitu. Ini overview. Kemudian sebelum masuk ke bab berikutnya itu kita ada post test tentang materinya setelah kemarin potongan, berarti penunjukan ukuran ya, penunjukan khusus. Jadi kalian nanti disiapkan penunjukan khusus, belajar sedikit penunjukan khusus, dan juga satu lagi apa penunjukan ukuran. Jadi dua digabungkan, penunjukan khusus dan penunjukan ukuran. Soalnya 10 buah lagi, mungkin 55 mungkin seperti itu PG. Jadi disiapkan dari nanti ketika mau ujian, ya bukan ujian sih, post test gitu ya, post test kuis gitu, belajarlah sedikit-sedikit. Begitu, sampai jumpa di pekan depan. Untuk yang nggak ada kelas di desain project manufaktur, kalau yang project manufaktur nanti kita ketemu lagi jam 10 ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oh iya, saya lupa. Halo. Kita belum foto.